Jadi pada waktu pertama diperkirakan IC engine akan teratasi, tidak, tetap aja ada. IC engine tetap hadir. Kemudian dengan hadirnya hybrid, bukan berarti EV akan habis, tidak. Ya. Oke, betul. Hybrid itu EV itu tetap seperti apa adanya. Karena dalam kehidupan itu ada pilihan, bukan monopoli. Oke, setuju. Ya. Jadi kalau kita melakukan suatu istilah politiknya propaganda negatif, saya rasa bukan itu caranya. Black campaign ya? Ya, itu saya paling nggak suka yang begitu. Karena EV punya pasar tersendiri, nantinya pun IC engine punya pasar sendiri, dan hybrid punya pasar sendiri. Seperti dulu Pak Arief, saya pernah tanya gini, dengan hadirnya EV, apakah IC engine akan hilang? Enggak. Pak Arief bilang, enggak, Tidak akan hilang. tetap ada. Tetap gitu. ada. Persentasenya menurun, kuantitinya malah bertambah. Betul. Ya, jadi yang menjadi kendala adalah penggerak usaha ini yang bersifat ingin memonopoli. Yang tadinya tidak ada saingan, merasa disaingi. Betul. Ya, yang merasa jadi raja sekarang harus berpikir. Mulai terusik gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin maju, kita bukan menjalankan monopoli. Kita harus mempunyai persaingan. Iya. Itu yang membuat kita maju. Betul. Tapi kalau kita hanya ingin menjadi penguasa, kita nggak bakal bisa maju. Dan pastinya konsumen yang dirugikan ya Pak? Betul. Kita lihat mobil-mobil IC engine yang ada hari ini. Ya. Maaf, tidak bagus semua. Iya. Gitu. Jadi kenapa penggemar otomotif Indonesia mulai beralih ke EV? Karena mobil yang mereka beli tidak ada apa-apanya di dalam. Ya. Iya. Demikian juga opsionalnya sangat-sangat sedikit gitu. Terlalu banyak masalah di IC engine mungkin kali itu Pak. Karena ketidaksiapan dari si manufaktur sendiri atau bukan dealer sendiri. tidak persiapan, karena memang nggak ada kemampuan untuk berpikir lebih maju. Sorry, saya ngomong apa adanya. Iya. Ya. Jadi makanya black campaign istilah Pak Ian itu menjadi hal yang paling indah didengar saat ini. Menurut saya kalau kita dengar, kita tidak mempunyai pengetahuan untuk menilai yang melakukan itu. Kalau saya nggak bisa gitu. Kalau kalian punya mobil contohnya bisa mati, mobil EV, sekarang pertanyaan saya, berapa banyak mobil IC engine yang mati di jalan? Iya, kalian mau ribut, kalian nggak pernah ribut. Iya. Ya. Kemudian kalian cari semedikian permasalahan yang ada dari EV itu untuk dibuat suatu hal yang sangat jelek gitu. Dan mohon maaf nih Pak Arief, cenderung menuju ke satu merek. Iya. Itu yang saya kurang cocok dengan argumentasinya mereka. Jadi gitu ya. menurut saya sangat kekanak-kanakan. Jadi kalau kita mau bahas sesuatu secara teknologinya, bukan tidak suka dan sukanya. Atau ada kepentingan lain di belakangnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya baik lagi, kita naik mobil kalau sampai udah sekian lama kita gunakan, kemudian ada terjadi masalah, kita harus tanya diri kita sendiri, kenapa? Yang pertama itu dulu. Iya, tanya cara mengemudi saya bagaimana. Karena EV itu bukan kita bisa mengemudi seenak-enaknya, semau maunya. Ya.
kita harus tahu juga mobil yang semuanya dibeli, kecuali saya bicara super kaya, itulah mobil, istilah saya mobil ekonomi dari dulu. Benar-benar mobil ekonomi yang dipakai setiap hari untuk aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita tidak memahami fungsi dan arti yang sebenarnya dalam kata ekonomi itu, ya kita harus belajar lagi untuk mengerti gitu. Kalau seandainya gini Pak Arif, maaf saya potong dulu nih. Oke, mobil ekonomi yang harus dipakai atau difungsikan sesuai dengan kegunaannya. Iya. Contohnya saya ada EV saya pakai untuk touring Jawa Bali gitu. Apakah itu sesuai Pak Arif? Gini, pada saat kalau kamu bicara touring, pada saat kamu gunakan mobil IC engine, kalian periksa dulu. Iya pasti, jelas. Kalian lakukan ini dan itu sebelum kalian melakukan touring. Pertanyaan saya, kamu lakukan nggak dengan EV kamu? Pemahaman saya untuk EV kan nggak ada yang perlu dicek gitu. Oh, ada Pak. Nah ini yang saya nggak tahu nih. Coba. Kita kan harus periksa dalam hal ini seperti baterai manajemennya, BMS-nya. BMS-nya. Itu satu, kondisi baterainya. Kemudian kondisi powertrain-nya. Ya periksa dong, itu kan baru adil. Benar. Iya. Jangan setuju, kalian setuju. mengkritisi sesuatu, kalian beranggapan bahwa ini nggak perlu maintenance. Nggak ada satu produk pun yang nggak perlu di maintenance, nonsen. Dalam hidup itu nggak ada yang nggak perlu dijaga atau dirawat. Betul. Jadi kalau kita menganggap bahwa EV itu adalah satu produk yang mau-maunya kita untuk gunakan dan perlakukan, salah. Seolah-olah zero maintenance. Iya, nggak ada. Sama juga itu EV itu sama juga dengan komputer. Karena sistemnya memang computerized seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada 3 bagian. Gitu. Ada CAN, ada Flight Grace, and then LEN itu kan semuanya perlu maintenance. Jadi sebelum kita mengkritisi kenapa kendaraan kita berubah atau apa gitu, kita harus tahu berapa jarak yang kita tempuh pertama. Cara mengemudi. Ya. EV itu adalah satu produk yang delicate menurut saya, satu hal yang sangat memerlukan perhatian. Bukan seperti kalian bicara diesel engine salah-salah. Gitu. Ya, diesel engine pun sebenarnya nggak boleh gitu. Salah, Pak. Ya, tapi mereka kan berprinsipnya seperti itu. Apakah pola pikir di diesel engine diterapkan juga di EV gitu ya Pak ya? Tahu, jadi mereka pikir kalau mereka pakai EV, saya mau pakai bagaimanapun dengan catatan mobil ini nggak boleh rusak. Ya nggak bisa. Yang penting baterainya isi aja. Iya, nggak bisa bagaimanapun juga. Itu dia. Oke, balik lagi kita ke hybrid Pak Arif. Sedikit cerita, saya juga sudah pernah sampaikan juga ke Pak Arif kemarin. Sedikit cerita nih Pak, saya ada salah satu customer yang mengeluhkan mobilnya. Beliau menggunakan Innova Zeniq Hybrid, kilometer kurang lebih di 30.000. Masalah yang dialami, sebagai catatan dulu ya, mobil ini tidak pernah servis di luar bengkel resminya dari brand tersebut, di luar ATM. Selalu dan rutin ikutin jadwalnya. Di kilometer 30.000, sebelum 30.000 sebenarnya sudah ada masalah Pak. Permasalahannya adalah perpindahan dari EV ke IC engine, itu ada suara dan kayak ada jeda gitu Pak Arif. Pertanyaan dari beliau tuh gini, apa yang salah? Kan saya ikutin buku manual, terus bahan bakar saya juga sudah pakai Pertamax, oli ini saya ikutin buku manual di 5W20 sesuai dengan rekomendasi mekanik. Pertanyaannya, saya salahnya di mana Pak? Tolong bantu saya. Gimana Pak Arif? Tolong berikan solusi nih untuk beliau nih. Ya, saya yakin, maaf, kalau saya yang punya mobil, saya akan minta ke authorized dealer itu satu surat pernyataan bahwa yang dia berikan itu yang baik. Oke.
Itu dilakukan di Malaysia. Harus begitu harusnya Pak Ren. Setuju saya Dan tuh kalau bisa tuh. authorized dealernya nggak berani kasih. Oh, Karena apa? Dia gunakan pelumas yang nggak benar. Customer, karena yang melakukan itu teman saya. Dan salah satu bekas saya punya general manager oke. dari cabang Welty di sana. Kemarin saya sempat ngobrol malam sama dia. Dia bilang, kalau kamu yakin kamu berikan ini yang terbaik 5W20, kamu bikin surat pernyataan. Kalau ada masalah dengan mobil saya gitu kamu, ya. saya akan bawa ini, saya akan syuting di sosial media. Pelumasnya yang Di dipermasalahkan. pelumasnya, karena gini, pertanyaannya, ngerti nggak bagaimana hybrid itu bekerja? Ya hanya perpindahan dari Perpindahan, bukan IC engine. kita bukan pindah kamar, pindah kamar aja kita perlu jalan, ya. Ya. Kita harus berjalan. Jadi kalau kita berpindah dari dua fungsi yang berbeda, satu menggunakan tenaga listrik, satu menggunakan IC engine, pastinya ada sistem di situ yang merubah, yang memindahkan perubahan tersebut. Pertama, ngerti nggak kalau EV itu torsi itu langsung ke powertrain dan roda, Ya betul. ya kan? Nah, kalau IC engine itu bukan langsung ke roda, melalui satu final drive, baru kemudian ke roda. Betul Ya. sekali. Iya. Jadi kalau dari perjalanan dari beban itu meningkat di kendaraan, pastinya IC engine itu bekerja. Ya betul. Ya, sehingga pada saat beban, contohnya kalau beban itu saya anggap tanjakan aja, pada saat menanjak dan akan terjadinya perpindahan antara EV ke IC engine, perputaran torsi dari EV itu mulai berkurang. Dan pada saat yang bersamaan, ECU memerintahkan IC engine sudah harus bekerja, gitu. Oke. Nah, Paham. kalau kita menggunakan, di situ ada yang namanya blending torsi, di mana pada saat si torsi di EV itu menurun, kemudian diambil alih torsi ini oleh IC engine, sehingga pengemudi tidak merasakan perpindahannya. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau si IC engine ini terlambat, apa istilahnya, si engine-nya itu untuk hidup dan bekerja, pastinya terjadi lagging, keterlambatan. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, kenapa terjadi kelambatan? Nah itu. Ya, dari hasil yang saya pelajari, kelambatan itu pertama karena penggunaan pelumas yang tidak tepat, karena terlalu kental. Tunggu dulu. Penggunaan pelumas yang tidak tepat. Ya. Tapi kan ini rekomendasi, Pak. Ya, makanya percaya sama saya lah, jangan. Alasannya apa gitu deh? Oke, kalau saya juga boleh percaya. Saya pastikan pakainya SN. Iya. Betul? Betul. 20 SN. Aha. Pastinya terjadi slower engine cranking. Oh. Meskipun sudah pakai 20. Dah, forget it. 20 ke 16 itu jauh, Pak. Oke. Saya jauh, terus terang aja. Dan itu terjadi gesekan yang tinggi, terlambatan itu. Pak Arif, setahu saya 20 itu sudah No. sudah encer loh. Masa masih kurang? Pertanyaannya balik lagi. Pertanyaan kembali balik lagi. Kenapa diperkenalkan 16? Kenapa diperkenalkan 16? Saya rasa, Pak Arif ya, yang memperkenalkan 16 cuma Pak Arif doang. Bukan. Saya dapat dari mereka. Itu yang keluarin mobil Jepang itu. 16. 8 pun dari Toyota. Lah, buktinya di Indonesia nggak ada, Pak. Itulah mereka nggak mau bikin karena nggak bisa macem-macem. Oh. Makin rendahnya viskositas itu, makin nggak bisa macem-macem.